Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, seorang perempuan parubaya bernama Oktaviana Istinawati menumpahkan air matanya di ruang rapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 30 Juli siang tadi. Oktaviana menangis tak terkendali sembari meminta jalan keluar kepada para wakil rakyat atas kesulitan ekonomi yang dihadapi saat audiensi bersama Komisi D DPRD DIY. Oktaviana mengaku mencari nafkah sebagai pedagang asongan. Ya, bersama rekan-rekannya saat ini kesulitan akibat pembatasan kegiatan dan sejumlah akses jalan dalam PPKM darurat di DIY Yogyakarta. Hal itu dinilai memengaruhi pendapatan hariannya bersama teman sesama pedagang kecil. Nah, untuk mata informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jogja, ada Miftahul Huda yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Huda. Ya, selamat sore rekan Firda. Huda, bisa dijelaskan seperti apa jalannya proses audiensi pedagang asongan tersebut ke Komisi D DPRD DIY ini? Baik, dapat saya sampaikan tadi proses audiensi itu berlangsung sejak pukul 9 dan berakhir pada pukul 11 siang. Dan proses audiensi tersebut cukup dramatis karena beberapa pedagang kecil di Kota Yogyakarta dan juga beberapa sopir taksi turut mengemukakan pendapatnya dan meminta solusi kepada Komisi D DPRD DIY selaku bidang kesejahteraan. Dan tadi sempat diwarnai dengan isak tangis dari salah satu pedagang kecil. Beliau adalah seorang perempuan parubaya yang menangis karena kesulitan untuk mencari nafkah di tengah pandemi saat ini. Rekan Firda. Oke, Huda, mungkin apa yang mereka tuntut kepada para anggota Dewan terkait audiensi yang digelar pada siang tadi? Baik, dapat saya sampaikan tuntutan para pedagang asongan tadi, mereka meminta supaya pemerintah DIY segera memberlakukan kelonggaran secara penuh, khususnya bagi para pedagang kecil yang mencari nafkah sehari-hari. Frida. Oke, Huda, kondisi ekonomi para pedagang asongan dan lainnya di Yogyakarta saat ini bagaimana informasinya? Baik, hampir semua pedagang kecil di Kota Yogyakarta sangat terpuruk. Bahkan beberapa hari yang lalu kami sempat mewawancarai salah satu pedagang kecil yang ia sempat menggadaikan cincin untuk mendapatkan modal begitu. Mereka menggadaikan barang-barang berharga itu ke kantor pegadaian, begitu rekan Firda. Oke, berarti saat ini memang kondisi para pedagang asongan dan lainnya di Yogyakarta sedang berada di titik bawah seperti itu ya, dengan terkait adanya PPKM yang berlaku di Yogyakarta sendiri. Ya. Saya mendapatkan informasi bahwa ada penyaluran bansos di Yogyakarta sendiri. Bagaimana informasi lengkapnya, Huda? Baik, pemerintah DIY khususnya Dinas Sosial sangat rutin mulai tanggal 20 kemarin, Dinsos DIY sudah menyalurkan beberapa bantuan sosial berupa sembako dan juga bantuan subsidi tunai itu disalurkan melalui kelurahan-kelurahan di seluruh wilayah DIY. Firda. Berapa target penyalurannya ini? Ke siapa saja targetnya? Baik, dapat saya sampaikan untuk target penyaluran bantuan sosial khususnya dari Dinas Sosial DIY ini per Juli ini ada sekitar 186.000 KK untuk penerima program Keluarga Harapan dan 131.000 KK untuk penerima BST. Begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jogja Miftahul Huda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Saat pandemi COVID-19 masih banyak masyarakat yang peduli sesama, seperti yang dilakukan oleh Rizky Mailansari atau yang dipanggil Kirana, yang setiap harinya membagi-bagikan minuman gratis. Yang mengatakan awalnya ia hanya membuat 20 botol, namun lama-kelamaan yang membutuhkan bantuan semakin banyak sehingga dalam sehari bisa hingga 100 botol. Ia membuat minuman rempah infus water untuk warga yang menjalani isolasi mandiri. Rempah tersebut dibagikan untuk warga di Jalan Kancil Kancil Putih 2, Gang Bersama Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Arif Basuki Rohekan yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Arif.
Halo, selamat sore Arif. Selamat sore, Firda. Oke, Arif, bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi Kirana melakukan membagi-bagikan rempah infus water untuk masyarakat di sana? Ya, ya Firda. Ya ini kan karena di tengah pandemi ini ya si Kirana juga menceritakan awal mula ia bagi-bagi minuman gratis selama ini. Selama COVID, usaha tour and travel-nya tutup kayak gitu, maka dibuatlah komunitas Kirana and Friend, tugas berbagi samalah selama pandemi COVID ini, Firda. Kayak gitu, Firda. Oke, berapa banyak dalam sehari yang berhasil dibuat oleh Kirana dan teman-temannya dan dibagikan ke siapa saja? Sebenarnya hal ini kan sebenarnya dilakukan sejak awal Juli kayak gitu, Firda. Buat minuman ini ya sebenarnya untuk meningkatkan ya kesehatan seperti rempah infus water kayak gitu, dan awalnya sebenarnya membuat hanya cuma 20 botol, lama kelamaan ya banyak orang yang meminta dengan melalui WhatsApp-nya sehingga sehari bisa 100 botol kayak itu, tidak. Apakah ini juga dibagikan secara gratis atau seperti apa informasinya dan dibagikan ke siapa saja targetnya? Ya, ini selama ini dikatakan ini katanya dibagikan secara gratis kata Kirana, tapi hanya terbatas, beda hanya 100 botol dalam sehari, dan itu pun hanya yang orang yang butuh itu menghubungi lewat WhatsApp dia kayak gitu, tidak. Oke, berarti secara cuma-cuma seperti itu ya. Gitu, ya, cuma-cuma. Oke, mungkin bisa dijelaskan Arif terkait ramuan apa saja yang ada dalam rempah infus water khusus ini? Sebenarnya tidak terlalu rumit sih. Ini kan kebetulan Kirana ini punya sendiri tempat-tempatnya yang kebetulan ada botol bekas kayak gitu, tidak. Dan resepnya infus water ini cukup ya setengah liter air dididihkan bersama 7 batang kayu manis ukuran jari kayak gitu, sendok cengkeh, jahe sebanyak 205 gram diiris-iris, dan bisa juga menggunakan jahe merah, rebus sampai mendidih kayak gitu. Lalu dalam satu botol isi 1 butir kurma kayak gitu, lemon iris 1 buah, diamkan 2 jam, paling lama ya 6 jam lah kayak gitu. Tambahkan madu 3-4 sendok kayak gitu, kira. Untuk manfaatnya dari rempah-rempah ramuan infus water yang dibuat oleh Kirana sendiri, seperti apa informasinya? Apa saja manfaatnya? Ya, kalau dari keterangannya hanya untuk meningkatkan imun kayak gitu, beda. Berbagai manfaat ya mungkin seperti imun tubuh, untuk flu, demam, batuk, pilek, ngilu tulang dan lain-lain. Tapi dia mengatakan ya ini bukan obat untuk COVID-19, melainkan ikhtiar untuk meningkatkan imunitas masyarakat kayak itu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kirana, yakni dia yang juga adalah seorang penyintas COVID-19. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, nah kita tahu sendiri sejak zaman COVID ini banyak sekali rumah sakit penuh, ya, jadi banyak yang isoman juga. Nah, untuk menolong teman-teman agar bukan terhindar dari COVID ya, karena COVID bukan obatnya ini, tapi ini untuk menghindari dari gejala-gejala tersebut, maka saya membuat rempah. Rempah ini awalnya dikonsumsi untuk keluarga kami sendiri, dan kemudian saya berikan pada teman-teman terdekat. Alhamdulillah responnya positif dan teman-teman sudah merasa lebih enakan, paling nggak tenggorokannya lega. Kenapa? Karena di sini jahe kita tahu sendiri kan, ini jahe ya. Nah ini jahe, ini bisa jahe merah, bisa juga jahe biasa. Seperti kita ketahui untuk obat flu, batuk, pilek juga kan, begitu juga kayu manis kaya akan antioksidan. Dan juga ini ada lemon. Lemonnya bisa lemon lokal ataupun lemon impor. Kalau batuk bisa ditambahkan dengan jeruk nipis juga. Nah, ada cengkeh juga, ini sama manfaatnya. Semua kita kaya dengan rempah ya. Nah, ini juga jahe, ada yang sudah dipotong-potong juga. Nah, seperti kata Sunnah Nabi, kurma ini bagus ya. Kalau kita hari-hari biasanya bikin air nabes, itu kita rendam kurma. Kalau bahasa sekarang infus water, zaman Nabi dulu ada air nabes namanya. Nah, kurma ini, kurma ajwa boleh, kurma sekari boleh, kurma apapun boleh. Ini kita rendam. Ya, hasilnya atau nanti masukkan dalam botol atau rendam dulu, boleh ambil airnya.
boleh. Nah, madu juga itu bagus ya, ini madu hutan. Nah, ini sudah saya campurkan dengan air zam-zam, madu sama air zam-zam. Jadi satu di sini, nanti kita masukkan di dalam botol ini. Nah, ini bisa efektif atau bermanfaat itu kalau misalnya sudah kita rendam minimal 2-6 jam. Jadi 2 jam dulu kita rendam, baru kita berikan ke teman-teman. Karena friend untuk COVID-19. Nah, tugas kita kemarin relawan itu adalah membuat penyemprotan disinfektan gratis. Terus itu bagi hand sanitizer, bagi masker, bagi sembako. Kemarin di sini sempat sampai rame lumayan berapa kali karena di awal-awal pandemi itu masih banyak usaha teman-teman juga belum stabil sampai sekarang. Kita membina juga grup kuliner untuk perjualan sesama teman, itu dari 500 anggota. Terus COVID itu banyak sekali teman-teman yang kena. Dan suami kemarin sempat tipes dan kemarin antigennya juga reaktif. Jadi masuk di rumah sakit itu selama 11 hari dan saya juga kebagian mengurusi dan juga pas di tes antigen juga reaktif. Nah, di sana saya banyak membaca, bertanya, googling juga herbal apa yang buat untuk meningkatkan imun. Buat saya, suami juga keluarga. Nah, ini semua saya bikin dan sudah saya searching itu dari kayu manis, cengkeh, jahe, itu saya bikin rempah. Terus kalau kurma, kita tahu sendiri ajaran Nabi juga, jahe itu ada di salah satu tanaman surga ya. Jadi memang jahe itu bagus, kita hari-hari kita pakai juga bagus. Kurma juga. Dan alhamdulillah udah ini mungkin 500 lebih ya udah kita botol yang kita bagikan. Sehari itu bisa 50 sampai dengan 100 botol, dan kemarin-kemarin juga baru 10, 20, 30 botol awal-awalnya, jadi nambah terus sesuai permintaan. Nah, aku mikir banyak botol di rumah nggak jualan juga, kita nganggur botolnya. Terus rempah-rempah aku juga nanam, mau di belakang itu ada jahe merah, jahe biasa ada, tapi pas bikin banyak kan nggak bisa nanam lagi, jadi kita beli. Kayak cengkeh, kayak manis itu selalu ada di rumah. Nah, jadi aku bikin gratis, madu juga ada. Nah, lambat laun teman-teman yang ngerasa khasiatnya ini bagus, mereka juga berdonasi. Jadi mereka Mbak ada 100, ada 50.000, ada yang ngirim botol langsung, ada yang ngirim rempah, ada yang ngirim lemon. Nah, itu aku bikin terus sama seperti dulu, seperti itu. Jadi aku bikin dan aku antarkan setiap hari ke teman-teman yang sakit, untuk teman-teman dekat, dan ada juga yang jauh mereka pakai Gojek. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah kapan ini, Kak? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penanganan. Stok vaksin COVID-19 untuk vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Bulungan kini dikabarkan kosong. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Iman Sujono, kosongnya stok vaksin ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tanya yang diperuntukkan bagi Dinkes Bulungan, stok vaksin yang diperuntukkan bagi Kodim 0903 Bulungan juga dikabarkan kosong. Kekosongan stok vaksin tersebut menyebabkan proses vaksinasi dosis pertama bagi masyarakat umum dihentikan sementara. Masyarakat Bulungan sebenarnya cukup antusias untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 ini. Namun karena keterbatasan vaksin yang menyebabkan laju vaksinasi di Bulungan kembali mengalami penurunan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Ilhami Faudi. Selamat sore dan Tribuners. Faudi, bisa dijelaskan stok vaksin ini sudah kosong sejak kapan? Baik, untuk stok vaksin sekali, Dinas Kesehatan Kaltara itu melakukan dropping vaksin kepada Dinkes Bulungan pada 10 Juli lalu sebesar 200 vial vaksin atau setara 2.000 dosis vaksin, dan itu sudah habis dalam 1 minggu terakhir.
Bahkan pelaksanaan vaksinasi yang salah satunya dipusatkan di Puskesmas Tanjung Selor itu sudah dihentikan sejak Senin minggu yang lalu, bahkan hingga hari ini. Gitu. Untuk tren atau antusiasme terkait vaksinasi di Kabupaten Bulungan sendiri, seperti apa informasinya, Faudi? Untuk tren atau laju vaksinasi sendiri memang mengalami penurunan. Pada tanggal 19 Juli lalu, berdasarkan catatan Dinkes Bulungan, tercatat sudah ada 510 orang yang mengikuti vaksinasi tiap harinya. Namun, hal itu menurun hingga 172 orang pada 1 minggu kemudian. Menurut Kepala Dinkes Kaltara Imam Suyono, bahkan pendaftar online yang hendak mengikuti vaksinasi sudah mencapai kurang lebih sekitar 2.000 orang, tapi hal itu masih harus tertunda lantaran stok vaksinnya kosong. Bahkan untuk masyarakat yang hendak mengikuti vaksinasi tahap kedua dalam beberapa hari ke depan seperti tanggal 2 dan 3 Agustus, ini berpotensi akan ditunda lantaran sampai hari ini stok vaksin untuk Dinas Kesehatan Bulungan juga belum tiba. Oke, Faudi, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya penyebab kekosongan vaksin ini di Kabupaten Bulungan sendiri? Memang penyebabnya adalah belum adanya dropping vaksin dari pemerintah pusat. Dan memang beberapa langkah sudah diambil oleh Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Bulungan maupun Dinas Kesehatan Kaltara agar vaksin-vaksin ini bisa tiba di Kaltara. Salah satunya kemarin Kepala Dinkes Kaltara mengatakan mereka sudah bersurat kepada pihak Kementerian Kesehatan RI untuk mendatangkan sekitar 5.000 vial vaksin untuk satu Kaltara. Mereka juga sudah meminta bantuan kepada anggota legislatif dan DPR RI dan anggota senator DPD RI yang berasal dari Dapil Kaltara agar bisa membantu mengalokasikan vaksin untuk masyarakat di Kaltara. Gitulah. Oke, mungkin ada informasi terkait Dinkes atau mungkin dari Pemkab Bulungan sendiri kapan vaksin ini akan sudah terpenuhi stoknya? Hingga hari ini masih belum ada informasi. Namun kemarin kami sempat mendapat kabar bahwa akan ada kedatangan 300 vial vaksin dalam waktu dekat. Namun hingga saat ini kami belum tahu nantinya kapan vaksin tersebut tiba dan berapa alokasinya untuk tiap kabupaten kota. Gitu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Maulana Ilhami Fauzdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidanana beserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!